Oke, kita lanjutkan ya. Kita bahas dari nomor 1 dulu. Kita bahas di sini. Jadi, seperti biasa, ditulis dulu nanti di ujian, diketahui, ditanya, kemudian dijawab. Nah, di sini kita punya masanya itu 150 gram ya dari sini. Kemudian MR bisa kita hitung sendiri. RNA itu berapa? 23 ya. AR nitrogen itu 14 ya. Nah, itu nanti bisa dihitung. Kemudian tekanannya itu 1 atm, kemudian temperaturnya 25 derajat Celcius. Nah, jangan lupa dikonversi ke Kelvin dulu. Nah, ini bisa ditambahkan dengan 273 biasanya, 15 ya. 273, nggak apa-apa, ditambah 273 Kelvin. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah volume. Yang pertama, kita harus tulis dulu nih persamaan reaksinya apa, kemudian disetarakan. Nah, karena ini dekomposisi, biasanya yang mengandung nitrogen itu akan menghasilkan gas N2. Nah, sisanya natriumnya akan dalam bentuk padatan gitu. Kemudian disetarakan, aku percaya teman-teman pasti udah bisa ya buat menyetarakannya. Kemudian, nah ini kan ditanyakan volume. Volume dari gas pasti berhubungan antara itu adalah gas ideal atau menggunakan persamaan van der Waals. Tapi karena di sini nggak diketahui, maka kita asumsikan saja, asumsikan menggunakan gas ideal. Oke, nah berarti gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT. Kita mau nyari volume berarti V sama dengan nRT per T. Molnya kita belum tahu, tapi kita punya massa dan MR, jadi kita bisa hitung. R-nya itu tetapan gas universal, kemudian T-nya temperatur dalam Kelvin, T-nya adalah tekanan. Berarti PR kita adalah nyari si mol dulu. Itu adalah massa dari NaN3 per mass molar ya, atau MR lah boleh. NaN3. Berarti 150 gram dibagi dengan 65 gram per. Ini didapatkan, bentar, 150 dibagi 2,3. Sorry, 150 dibagi 60. 2,31 ya. 2,31 mol. Nah, tapi ini adalah molnya si NaN3. Yang ditanyakan siapa? NaN3. Yang ditanyakan adalah berapa liter gas nitrogen. Berarti yang ditanya N2. Berarti kita cari dulu molnya N2 menggunakan rasio dari koefisiennya. Berarti N2 sama dengan rasio yang kita tanyakan. Jadi apa namanya? Koefisien yang kita tanyakan yaitu N2 dibagi koefisien yang diketahui. Yang diketahui molnya di sini adalah NaN3. Berarti dibagi koefisien dari NaN3 dikali dengan molnya NaN3. Sama dengan koefisiennya N2 adalah 3, koefisiennya N3 itu 2 ya, dikali molnya 2,31. Ini didapatkan 3,46 ya. Ini bisa dicek ya buat hasilnya. Kalau aku salah hitung, bisa di cross check sendiri. Oke. Di sini kita udah dapat nih molnya. Udah tinggal kita masukkan ke persamaan gas ideal tadi. Kita lanjutkan. Ini ya yang kita dapatkan. Jadi volumenya adalah molnya kita dapat 3,46 mol. Nah, kemudian R-nya kan ada dua ya teman-teman. Ada yang R itu 0,082 sama yang R 8,314. Yang ini itu kalau kita pakai liter ATM ya. Liter ATM ini tuh pokoknya kalau ada joule-nya. Aku agak lupa
satuan lengkapnya, tapi pokoknya kalau yang R atas itu buat nyari. Kayak volume lebih ke volume, R yang bawah itu lebih ke energi dalam joule. Nah, ini kita berarti pakai yang 0,082. Lengkapnya 0,0821 lah, liter ATM per mol Kelvin. Ya, per mol Kelvin. Kemudian temperaturnya tadi kita menggunakan 298 Kelvin. Nah, jangan lupa dibagi ini ya, tekanannya yaitu 1 atm. Nah, cara ngeceknya, teman-teman harus udah pas nih masukin dari apa namanya satuan-satuannya. Jadi kalau mouse-nya bisa dicoret, misalkan ini ya, mol dengan mol, Kelvin dengan Kelvin, ATM dengan ATM, dan sisa liter. Berarti udah bener volume satuannya adalah liter. Coba aku hitung dulu ya. Sekitar 84,6 lah. 0,6 nih. Gampang ya, PVNFT aja. Oke, next. Berapakah massa molar MRX? Jadi kita punya atom X jika bergerak 7 kali lebih lambat dari XE pada suhu yang sama. Jadi kita membandingkan antara atom X yang nggak kita ketahui dengan XE itu. Hmm, oke. Ini berarti kita pakai ini ya, persamaannya si siapa udah aku lupa, Graham, Graham. Yang tentang laju efusi. Oke, kita ini udah aku tulis ya, diketahuinya. Terus langsung aja kita pakai Graham laws of effusion. Jadi laju efusi dari X per laju efusi dari XE itu akan setara dengan akar dari MR-nya si XE per MR-nya si X ya. Jadi di sini kalau misalkan apa namanya atomnya itu lebih kecil, maka dia akan berjalannya, menggelindingnya gitu lah. Itu akan lebih cepat gitu karena badannya ringan sehingga dia itu terbalik. Makanya semakin kecil nilai AR atau MR-nya, maka dia akan semakin cepat gitu ya. Di sini aku pakai AR aja ya, jangan MR. Oke, nah di sini kan diketahui bahwa X bergerak 7 kali lebih lambat dari XE. Nah, misalkan laju efusi X itu adalah A, maka laju efusi dari XE itu adalah karena dia berarti kan di sini pernyataannya berarti XE akan 7 kali lebih cepat daripada X ya kalau dibalik. Berarti kalau X-nya A berarti XE-nya 7 kalinya. Berarti 7A. Gitu. Nah, ini kita masukkan karena kita tahu ya laju efusi X, kita masukkan rumusnya A per laju efusi XE-nya 7A. Oh, aku lupa ini. Karena kita mau nyari MR, jadi nanti dikuadratin. Nah, itu boleh di akhir aja. Ini biar gini dulu. RXE itu berapa? 131,293 gram per mol. Per ARX yang kita
cari tahu ya berapa. Nah, ini untuk menghilangkan akarnya, maka kedua ruas kita kuadratkan. Oke. Nah, dari sini, ini A-nya bisa dicoret dulu ya, biar gampang, biar kita nggak usah nguadratin A-nya. Jadi yang kita kuadratkan tinggal 7-nya aja. Berarti ini 1/7 kuadrat, 49. Di sini kalau dikuadratkan yang hilang adalah akarnya. 131,293 gram per mol per AR. Nah, nanti coba teman-teman hitung ya. Nanti dapat sekitar massa molar X. Kali 49. 6433,36 gram per mol. Siaman ya, reaksi menyeri MRT. Udah clear untuk soal kedua. Ntar aku sambil ini ya, nge-ACC yang lagi join. Lanjut. Kita punya setengah mol gas karbon dioksida dimasukkan ke dalam bejana bervolume 0,6 liter pada 47 derajat Celcius. Oke, kemudian ditanyakan berapakah tekanannya berdasarkan van der Waals. Nah, kalau udah ada van der Waals, kata-kata van der Waals, itu baru kita pakai persamaannya van der Waals. Tapi kalau misalkan nggak ada, udah asumsikan aja dia gas ideal gitu. Persamaan van der Waals, yaudah ya langsung tulis aja ya persamaannya. Penurunannya kayaknya di termodinamika ada ya. Tapi langsung rumus aja nggak apa-apa. N kuadrat per P kuadrat P min NB sama dengan N RT. Nah, kita udah punya molnya. Molnya, bentar, setengah mol ya. Setengah mol berarti 0,5 mol. Kemudian volumenya diketahui. Di sini temperatur ada. Kemudian AB aja ada. Oke, berarti kita bisa menentukan nilai A. Kita masukkan aja sesuai yang diketahui. 3,36. Biar gampang ini ya, satuannya aku ini aja, soalnya ribet banget. Jadi nanti aku di akhir aja, langsung ATM gitu. A-nya 3,36, terus molnya tadi 0,5 kuadrat dibagi volume. Volumenya 0,6 liter. 0,6 kuadrat. Volumenya tadi 0,6 dikurangi molnya itu 0,5 mol dikali dengan B-nya 4,27 kali 10 pangkat min 2. Oke, sama dengan 0,5 dikali. Nah, di sini juga pakai 0,082. Kenapa? Karena di sini ada volume, ada liternya. Berarti kita pakai 0,0821 dikali temperaturnya ini ya, jangan lupa diubah Kelvin. Harus Kelvin 320. Nah, ini ya biar teman-teman itu gampang buat ngitungnya, itu langsung aja di kalkulator itu ada fitur yang apa ya, shift solve. Nah, nanti coba buka aja tutorialnya di YouTube pasti ada. Kalau kita pakai ini, teman-teman tinggal input aja semuanya dari sini sampai sini. Terus nanti tinggal variabel P-nya itu diganti yang ada di kalkulator teman-teman, misalkan diganti X. Nah, nanti dengan shift solve ini, kayak kalau kita pakai photomat, jadi dimasukin terus nanti didapat P-nya itu berapa gitu. Nanti bisa dicoba. Coba ini aku hitung dulu ya.
Oke, 0,5 kuadrat, 0,6 kuadrat, 20,37 lah. 20,37 ATM. Jangan lupa satuannya ditulis ya, teman-teman. Oke, so far aman ya. Kayaknya ini lebih ini deh daripada yang sebelum UTS ya. Lebih enak kerjainnya. Oke, lanjut. Kita ke interaksi antar molekul. Nah, eh, ini ada 4 soal ya. Aku bakal kasih kesempatan buat teman kalau ada yang mau ngejawab. Tapi kita baca dulu pertanyaannya. Nanti boleh jawab salah satu aja, A atau B atau C atau D. Jadi kita punya senyawa organik X, punya massa molar 78 gram per mol, dan punya dua fase nih. Kalau dia jadi 30 derajat Celcius, kalau di bawahnya dia adalah padat, kalau di atasnya dia adalah cair. Nah, berarti di sini titik lelehnya adalah 30 derajat Celcius. Terus titik didihnya 150. Dari eksperimen menunjukkan bahwa ketika dilarutkan dalam air, dia itu nggak sepenuhnya larut nih. Dia hanya campuran sebagian atau ini ya, partially soluble gitu ya, larut sebagian. Nah, dari data itu juga menunjukkan bahwa gaya antar molekul utama pada fase padat itu adalah van der Waals. Kemudian pada fase cair itu adalah gaya dipol-dipol. Nah, senyawa X tidak membentuk ikatan hidrogen ya, baik dalam fase padat maupun cair. Nah, berdasarkan informasi di atas, ditanyakan beberapa pertanyaan. Yang A itu jenis dan kekuatan gaya antar molekul, yang B itu kenapa kok titik lelehnya rendah gitu. Yang C, kenapa X-nya itu tidak sepenuhnya larut dalam air, dan yang terakhir itu adalah proses perubahan fase ketika dia dipanaskan dari 25 hingga 160. Adakah yang mau jawab? Ya, aku tunggu 2 menit deh. Per poin aku kasih berapa ya? Yang A sama C 7,5, yang D aku tambahin 10 poin.
Ya, ada yang mau jawab? Aku boleh yang D nggak? Boleh, boleh. Ya, yang D. Oke, berarti jika senyawa X dipanaskan dari 25 ke 160 silahkan proses. Oh ya, berarti dari dari soalnya ini berarti dari 25 ke 30 dia masih dalam fase padat. Ya, Nah, terus habis terus? itu memiliki titik leleh 30 derajat. Berarti pada suhu 30 derajat dia mengalami meleleh gitu Kak, apa ya? Peleburan melting. Jadi dari fase padat ke fase cair. Berarti di situ ada gabungan zat padat sama zat cair. Terus dari 30 ke 150 itu sudah di fase cair. Terus di 150 pasnya berarti mengalami kan titik didih berarti mengalami pendidihan atau apa ya boiling dari cair ke gas berarti ada campuran cair dan gas terus di atas 150 sampai 160 udah di fase gas. Oke Kak, sudah. Oke, oke, makasih. Siapa tadi? Melati ya? Yap, betul. Oke, oke, aku catat ya. 150 sampai 160 tadi, guys. Oke. Oke, aku keep dulu ya. Yang lain ada yang mau jawab A, B, C? Ayo, nggak usah malu-malu. Saya mau coba yang B. Boleh, Alifah, silakan. Jadi yang B itu kenapa senyawa X punya titik leleh yang rendah? Karena dia itu punya gaya antar molekulnya itu rendah. Jadi, apa, sorry, ikatan antar molekulnya itu rendah. Jadi untuk memutus ikatan-ikatan itu tidak diperlukan energi yang terlalu besar. Jadi titik lelehnya juga tidak besar. Oke, oke, thank you, Alifah. Oke, B udah, D udah. Ayo, A sama C. Nanti kalau nunggu di akhir makin susah loh soalnya. Boleh jawab lagi yang C nggak, Kak? Boleh, boleh. Ya, Alifah. Yang C itu kenapa dia tidak sepenuhnya larut di air? Jadi di soalnya itu kan dia itu nggak bisa berikatan hidrogen, tidak bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi dia tidak bisa membentuk ikatan hidrogen di dalam air. Jadi sebenarnya kayaknya ngaruh juga kayak dia itu sedikit nonpolar, jadi dia tidak bisa larut di air. Oke, oke, nice. Oke, aku keep dulu ya. Terakhir, soal A. Ini udah jelas banget. Yang A, kayaknya ya. Aku hitung sampai 5 deh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, eh aku rasa teman-teman udah paham ya untuk interaksi ini, untuk interaksi antar molekul. Memang kalau sekilas dilihat kok kayaknya soalnya susah gitu ya. Tapi di sini simple banget, kita tinggal ngikutin deskripsinya aja. Yang pertama jelaskan jenis dan kekuatan. Nah, ini yang soal A ini udah di-mention kan ya teman-teman? Udah di-mention di bagian ini yang aku highlight kuning. Jadi di fase padat yang ditanyakan di fase padat sama cair.
Nah, di fase padat itu udah didominasi sama gaya van der Waals. Terus di fase cair itu adalah gaya dipol-dipol. Berarti ya udah jawabannya itu dua itu gitu. Oke. Nah, ini itu adalah sebenarnya van der Waals itu kan interaksi antara positif dan negatif. Van der Waals. Itu intinya ada interaksi antara sesuatu yang positif dengan sesuatu yang negatif. Jenisnya ada banyak sebenarnya, ada dispersi London, ada dipol-dipol, ada H-bonding. Tetapi van der Waals ini kalau misal di konteks kayak gini ya, dia van der Waals. Nah, van der Waals-nya apa? Nah, biasanya itu adalah gaya dispersi London. Berarti yang fase apa tadi? Fase padat itu didominasi dengan van der Waals itu yang dimaksud adalah dia dispersi London. Jadi yang A itu, untuk fase padat itu dia dispersi London ya. Nah, dispersi London itu apa? Intinya dia ada interaksi antara ini kayak dipol-dipol tapi yang sesaat. Jadi interaksi terjadi akibat induksi dipol sesaat. Biasanya di senyawa ini nonpolar bisa atau mungkin senyawa yang polar tapi lemah. Jadi weakly polar ya. Nah, maksudnya induksi itu apa? Jadi gini, misalkan kita punya elektron di sini, ketika apa namanya? Ini aja deh, yang kanan aja deh. Enak yang kanan. Jadi ini kita punya dipol positif dan dipol negatif. Otomatis kalau dia itu sama yang jenisnya sama positif kan dia nggak mau gitu ya, dia tolak menolak. Makanya dia pasti dekatnya sama positif sama negatif gitu. Nah, setelah ada apa ya, kan elektron itu bergerak ya teman-teman, jadi situs negatifnya itu bisa pindah-pindah. Nah, ketika dia berpindah, misalkan situs negatifnya pindah ke sini untuk yang sebelah kiri, maka sisi berlawanannya adalah positif. Nah, yang kanan itu nanti akan mengikuti. Jadi dia akan menyesuaikan, oh sekarang yang dekat dia positif, maka yang negatif akan lari untuk mendekati yang positif. Gitu juga ini, kalau misalkan dia balik yang positif ke lawannya gitu ya, yang positif ke sana. Apa yang terjadi setelah di sini, maka negatif di sini yang tadinya dipol negatif di sebelah kanan pindah ke atas gitu, biar yang negatif ketemu positif. Itu adalah induksi. Beda dengan senyawa polar. Nah, yang B ini kan yang fasa cair itu kan dia gayanya dipol-dipol. Nah, berarti dia memang punya dipol. Dia punya sisi dipol positif, dia punya negatif, dipol negatif. Ini. Dan ini dipolnya itu adalah permanen. Jadi bukan hasil induksi. Oke. Jadi nanti sama ya, interaksinya sama antara ini dengan dipol negatif kayak gini dengan eh, senyawa X lainnya gitu yang sisinya di sini negatif gitu. Nah, itu untuk apa jenis gaya antar molekul yang terjadi. Nah, untuk kekuatannya sendiri ini udah ada chartnya aku ambil tadi. Ini udah bisa dihafalin aja. Untuk ini tuh kilojoule ya. Ini adalah energi intinya. Nah, itu kalau teman-teman mampu buat ngafalin, hafalin aja angka-angkanya itu. Cuman aku rasa udah cukup, kayak dispersi itu dia akan lebih lemah dibandingkan dengan dipol-dipol. Berarti di sini dispersi London
itu lebih lemah dari dipol-dipol. Ya, karena dispersi London juga dia dipolnya sesaat kan. Jadi dia gampang berubah-ubah sehingga interaksinya gampang untuk diputuskan gitu. Sementara kalau di dipol-dipol kan dia emang udah fix. Dia punya muatan parsial itu gitu. Jadi lebih sulit untuk diputuskan. Itu untuk yang A. Nah, ini tadi udah dijawab juga ya sama Alifah tadi. Untuk yang B, mengapa senyawa X itu memiliki titik leleh yang relatif rendah? Tadi dijawab bahwa interaksinya lemah sehingga butuh energi yang rendah untuk melelehkan dia. Jadi titik leleh itu kan titik leleh berarti yang terjadi ketika dia meleleh itu adalah perubahan dari padatan menjadi cairan. Nah, ini kan di 30 derajat Celcius ya. Waktu 30 derajat Celcius yang terjadi itu adalah kesetimbangan. Jadi kesetimbangan antara X fase padat dengan X yang fase cairan, liquid. Nah, jadi di 30 derajat Celcius itu ada padatan yang berubah jadi cairan, ada cairan yang berubah jadi padatan gitu, barengan. Ingat kesetimbangan itu nanti laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Nah, itu yang terjadi di titik leleh. Nah, kenapa kok rendah? Relatif rendah sih sebenarnya, 30 derajat Celcius gitu ya. Nah, ini terjadi karena tadi interaksinya itu lemah. Ketika di padatan, padatan tadi kan gaya van der Waals ya. Van der Waals. Tadi kalau di sini kita lihat antara 0 sampai berapa nih ya? Sekitar 4 lah ya. Misalkan 0 sampai 4 kilojoule gitu. Nah, karena dia itu van der Waals atau dispersi London, terus interaksinya itu paling lemah, lebih lemah. Jadi interaksi dalam padatan itu lemah, maka interaksinya mudah untuk diputus. Interaksi mudah diputus. Nah, kalau diputus berarti butuh energi yang rendah untuk memutus itu. Butuh energi yang rendah. Nanti apa penjelasannya di kata-kata sendiri ya. Nah, kalau butuh energi yang rendah, energi kan bergantung dengan temperatur ya. Semakin tinggi kita panaskan, berarti energinya semakin tinggi. Makanya dia T-nya akan rendah, karena butuh energi yang rendah, dia udah bisa berubah jadi cairan. Gitu. Makanya di sini udah ada tabel ya, efek dari intermolecular force. Jadi ketika IMF-nya itu meningkat, maka melting point dan boiling point-nya itu juga meningkat. Nah, kalau interaksinya menurun, berarti melting point dan boiling point-nya juga menurun. Seperti itu. Oke, nice. Udah bener ya. Kemudian yang C. Kenapa nih yang X itu nggak larut gitu? Padahal tadi dia bisa dipol-dipol. Itu kalau di dipol-dipol itu biasanya polar ya. Aku tambahkan di sini untuk senyawa polar. Dia bisa dipol-dipol gitu. Tapi kenapa kok dia nggak mau nih larut di air yang dia juga polar? Nah, kalau kita lihat tadi di fase padat dia juga punya situs non-polar ya. Nah, itu yang membuat dia nggak mau sepenuhnya larut. Jadi, uh, alasan yang pertama, tadi tidak membentuk ikatan hidrogen, itu benar. Tidak membentuk ikatan hidrogen. Ini juga bisa ya, karena di sini juga dimention. Kemudian yang kedua berarti dia itu polar, X itu polar, tetapi punya situs yang non-polar.
Jadi ada bagian polar, ada bagian non-polar. Nah, yang bagian polar itu nanti akan deketan nih sama, misalkan ini polar ya, yang di sini non-polar, gitu, sisi dari molekul X-nya. Kemudian di sini ada H2O. H2O yang polar. Maka nanti H2O ini akan berinteraksi lebih kuat dengan yang polar juga. Sesuai hukum yang mungkin kalian udah bosen di praktikum menulis like dissolve like. Jadi intinya dia senyawa senyawa polar melarutkan senyawa polar juga. Intinya yang kepolarannya sama saling melarutkan gitu ya. Terus yang non-polar juga pelarutnya harus non-polar. Nah, kalau ya istilahnya kalau teman-teman sefrekuensi lah sama teman kalian, teman dekat kalian gitu ya, maka kalian bakal betah gitu. Gitu. Ya intinya gitu, polar sama polar, non-polar sama non-polar. Nah, itu ya alasannya, makanya dia nggak larut. Karena tadi airnya polar, terus si X-nya ada situs polar, ada situs non-polar. Sehingga kesimpulannya dia akan partially soluble. Oke, lanjut yang D. Tadi udah ini ya, udah di spoiler sama siapa Melati ya. Tadi ini ada proses pelelehan dan ada boiling atau pendidihan gitu ya. Kita uraikan lagi di sini. Jadi ini aku udah bikin, teman-teman boleh banget nanti dibikin grafik sederhana kayak gini kalau ada soal kayak gini yang keluar. Jadi tadi, bentar, aku screenshot jawabannya Melati tadi. Ini ya. Oke, jadi dia itu punya, kita tulis dulu, jangan lupa titik, apa, titik leleh. Ini kok ngecil banget warnanya. Oke, titik leleh 30 derajat Celcius, titik didihnya 150 derajat Celcius. Jadi di sini dia berarti akan melting ya. Kemudian di sini dia akan boiling. Lebih ke boleh sih boiling atau ini apa menguap. Itu juga boleh. Oke, jadi tadi udah ada clue di soal bahwa di bawah 30 derajat Celcius itu dia fasanya adalah padat. Berarti kita berangkat dari sini, dari 25 derajat Celcius, berarti dia masih berupa padat. Nah, dari padatan ini kita panaskan terus nih. Panaskan sampai dia itu menyentuh di 30. Nah, di 30 dia akan mengalami keseimbangan tadi. Dia akan meleleh gitu ya. 30. Nah, kalau panasnya kita tambahkan lagi, maka dia akan menjadi liquid atau cairan gitu ya. Tadi melting udah bener ya, dari solid menjadi liquid, ini kok campur-campur ya biasanya. Aku ganti aja, cair. Cair.
Nah, jangan lupa nanti saat melting itu ada kesetimbangan dari padat menjadi cair. Kemudian dari 30 kita panaskan nih sampai 150. Nah, nanti dia kan airnya bukan air ya. Senyawa CX ini dia akan panas terus dan molekulnya akan bergerak semakin cepat. Nah, semakin tinggi nanti temperaturnya di sini, maka interaksi antara dipol-dipol tadi di suhu 150 itu akan mulai terputus gitu, sehingga dia perubahan dari cair menjadi gas. Atau prosesnya namanya ini ya, menguap. Jadi ini ada keseimbangan antara cair dan gas. Gitu, untuk ilustrasinya. Nah, nanti bisa ditambahin lah kata-kata di bawahnya singkat gitu ya. Oke, terus setelah ini kan dia membentuk gas ya, tapi waktu boiling ini proses pendidihan gitu, itu cair dan gasnya itu dalam keadaan setimbang. Nah, kalau temperaturnya dinaikkan lagi, nanti lama-kelamaan cairannya akan habis menjadi uap gitu. Jadi di 160 kita akan mendapatkan fase gas. Ini sudah benar ya. Nah, ini kan ditanya prosesnya ya. Nah, prosesnya ini udah ada melting, boiling atau vaporizing. Terus waktu naik-naik ini dia adalah heating ya, pemanasan. Proses pemanasan. Dia tulis saja pemanasan. Ekspektasikan sarang daun gitu. Rame banget. Oke. Oke, aman ya. Oke, itu untuk interaksi. Aku cukupkan. Terus kita lanjut ke kristal-kristal. Udah kan ya? Prosesnya dipanaskan, proses perubahan fase yang terjadi. Ya, nanti nih buat tabel aja teman-teman. Summary-nya gitu, misal temperatur. Ini deh. Biar enak gitu dosen kalau ngoreksi. Temperatur, di sini fasa, terus di sini itu mungkin ininya ya, prosesnya apa gitu. Oke, lanjut ya, kita ke kristal. Tapi tenang aja, kita nggak bakalan bahas XRD itu ya. Di tugas kemarin ya, banyak yang ini juga, banyak yang ngecat aku. Karena emang seharusnya teman-teman belum dapat kok. Jadi nggak apa-apa. Kalau emang pusing, karena aku yang sekarang juga ngolah XRD masih pusing. Di sini kita bahas basicnya aja. Tentang ini ya, menghitung atom di unit cell gitu. Nih, tentukan rasio dari atom. Kita punya Ca dan F. Yang ini CaF2, terus yang ini Zn. Wah, udah ada ininya ya. Udah ada spoiler jawabannya. Yang ini Zn dan oksigen gitu. Ya, mungkin kita kenalan dulu ini sama apa ya, unit-unit sel yang umum. Ini ada BCC. BCC itu apa? Intinya ada badan, ya kan? Body, ada badan. Jadi intinya ada satu atom yang di tengah, kemudian eh, dia itu di ujung-ujungnya ada atom-atom lagi gitu, di ujung. Kalau face center cubic berarti di face, di mukanya tuh ada atomnya, tapi di badannya nggak ada. Mukanya itu siapa? Mukanya itu bukan sisi, apa ya? Kalau ini ya, sisi ya, bener ya. Jadi ini kayak bidang, ini kan bidang ini ya. Nah, bidang ini yang aku kasih warna apa ini orange. Nah, ini di bidang ini itu ada satu atom di sini. Nah, ini ada di mukanya, di muka. Nah, kemudian ini yang bentuknya heksagonal. Ya, kayak gitulah. Susah. Tapi biasanya ada tiga sih yang umum di kimia dasar, ada simple cubic. Kalau simple cubic tuh kayak BCC cuman nggak ada badannya. Simple cubic kayak BCC tapi nggak ada badannya gitu. Aku ngapalinnya gitu ya.
nggak ada badannya. Nah, terus gimana cara menghitungnya? Itu udah ada ketentuannya. Misalkan di dalam unit sel atau di badan. Yang di badan tadi, di dalam kubusnya, di dalam kardus. Berarti kalau kita masukin bola ke dalam kardus, nih kita punya kardus. Nah, terus kita masukin tuh bola ke dalamnya. Bener-bener dia di dalam kardus. Maka, ya udah kita punya satu bola atau satu atom. Satu atom penuh gitu. Terus kalau di muka, dia gimana? Dia ada di muka, ada di tepi, ada di sudut. Nah, ini sebenarnya, nah, aku coba bantu visualisasi ya. Barangkali masih ada yang bingung. Biar nggak usah hafal. Jadi nanti lihat gambarnya aja. Teman-teman nggak usah ngapalin, oh ini tadi kalau di muka berapa ya gitu. Oh, simple gitu aja. Nah, ini simple cubic ya. Tadi nggak ada. Simple cubic ininya di ujung-ujung aja. Nah, ini kan kita punya ini ya. Punya kardus nih, si kubus ini. Terus di ujung-ujungnya ada bola-bola. Nah, kita naruh bola di situ. Nah, ini kan aslinya satu bola penuh. Tapi yang masuk ke kardusnya itu nggak semua. Kayak ada bagian yang dia itu nggak masuk ke kardusnya gitu. Aku screenshot ya. Oke, aku tempelin. Nah, kayak gini. Nah, ini jadi yang masuk ke kubusnya itu, misal ini ya, yang atom ini, bola yang ini, yang masuk itu cuman segini kan. Nah, ini kalau belajar di SD gitu kan, ini kalau sama aja kita bagi ke sini dan ke sini. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat bagian. Nah, yang yang masuk itu cuman ada satu bagian aja. Berarti nilainya nanti akan 1/4. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini, yang di sudut itu adalah 1/8. Kenapa 1/8? Nah, ini teman-teman ngelihatnya itu harus dalam 3 dimensi. Nah, kebanyakan kesalahannya kayak gitu. Ini dianggap 2 dimensi gitu. Nah, karena kita di 3 dimensi, em, jadi gimana ya cara bayanginnya? Jadi ini ada anggapannya gini aja lah. Ini memang ada 4 bagian gitu. Tapi di sisi yang eh apa ini tuh yang masuk tuh di belakang gitu ya. Nah, tapi masih ada sisi-sisi. Ini kan emang satu bagian nih. Ini satu bagian. Nah, tapi di belakangnya bola ini, di belakangnya persis. Coba, semoga nggak bingung ya. Jadi tadi kan gini, ini ya, yang di sini. Ini kan 1/4 bagian tadi, ya. Nah, tapi di belakang sini tuh dia juga ada 1/4 gitu. Oke, jadi bolanya itu kayak dibagi menjadi 8 bagian. Aman ya? Karena apa? Karena ini ya, ketika kita udah potong nih ke atas, terus kita potong lagi ke sini, itu emang 1/4, tapi sumbunya kan ada 3. Berarti kita potong lagi, sehingga 1/4-nya itu kayak kita bagi lagi dengan 2, gitu. Caranya gitu. Ya ininya kalau di pojok 1/8. Yang paling gampang di pojok ya. Ya, ini imajinasinya harus gede. Terus kalau di muka, nah kalau di muka ini gampang. Di muka kan setengah atom ya. Di muka itu dia ada di sini, di bidangnya kayak gini kan. Berarti dia itu misalkan ini atom, terus dibelah pakai bidang kayak gini, set, maka dia setengah. Karena yang membelah dia itu cuman bidang ini aja.
anggapannya nih, ini tomat nih, ini tomat. Terus yang persegi ini kalian lagi misal gitu ya. Lagi mau lagi mau motong si tomat itu gitu. Berarti kalau dipotong kayak gitu kan dia menjadi dua bagian. Makanya kalau di muka dia setengah, gitu ya. Terus kalau di tepi itu di mana? Dia ada di rusuknya. Jadi dia ada di sini. Dia ada di sini. Dia seperempat atom. Kenapa seperempat? Karena dia dibagi sama dua sumbu. Jadi dia dipotong. Dia dipotong ini sumbu yang ke sini gitu ya. Jadi dipotong sama ada sumbu yang ke sini. Oke, aman ya. Jadi itu sama aja kayak dia ada dua sumbu kayak ini yang memotong. Hingga dia akan 1/4. Jadi beda ya. Di sudut itu tadi 1/8. Oke, karena kenapa kalau di sudut tuh ini bedanya antara tepi dan sudut. Kalau tepi dia itu kan udah nih dipotong 4 gini. Nah, kalau sudut itu sama. Di sudut kan dia ada sumbu ke sana dan sumbu ke sana juga kan. Jadi dipotong ke sini sama dipotong ke sini. Nah, tapi ini kan bola. Nah, di tengahnya itu masih dibelah dua gitu. Aman ya? Aku nggak bisa bayangin, nggak bisa ini meragain kalau di sini intinya setelah dibagi jadi 4 itu nanti dipotong lagi nih kayak gini, kayak tadi. Sehingga dia menjadi setengah kan. Atau dipotong setengah dulu terus dipotong 4 kayak gitu. Ya, itulah. Oke, nah ini udah ada CAF2. Ini kita hitung aja CA-nya berapa. Nih, tadain aja yang ujung. Ada 8 yang di ujung. Sudut 1/8. Terus ada yang di wait. Ada yang di mana lagi? Di muka ya. Yang di muka itu ada ini sama ini. Ini di muka sih ini harusnya. Hmm, ayo ini di muka apa aku rasa di muka ya. Dia dan dia. Harusnya di muka. Jadi dia setengah kali 6 ya. Udah clear ya CA-nya. Terus buat F. F ada di dalam semua. 1, 2, bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di dalam berarti di badan. Ada 1 dikali berapa? 8 ya. Nah, ini dihitung dulu 1/8 kali 8. Jadi ini CA-nya ada 4, F-nya ada 8. Berarti CA 4, F 8. Nah, ini disederhanakan, dibagi 4. Pokoknya sampai ketemu empiris ya. Jadi CA F2. Ini yang ZNO. Sorry. Oke, kita ini yang hijau siapa nih? ZN hijau. ZN hijau berarti dia ada di mana? Di sudut dulu, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada di ini ya, di badan. Di badan itu 1 karena utuh dikali 1.
Berarti totalnya ganti dulu deh. Lanjut ke nih, oksigen. Oksigen ada di ini sama ini ya, ada di rusuk atau tepi, bolehlah, bebas rusuk atau tepi. Dia nilainya, ayo berapa tadi? Seperempat ya? Karena dibagi dua kali, dua bidang gitu lah. Jadi misalkan atom ini berarti dibagi sama bidang di depan ini sama di samping sini. Jadi 4. Karena ini jangan lupa ada di badan 1. Oke, totalnya berapa nih? 1, tuh, berarti ZN2O2 dibagi 2 biar empiris ya, ZNO. Berarti 1:1. Oh iya, yang ditanyain tuh rasio ya tuh. Rasio, oh ya, berarti jangan lupa di ini ya, ditambahkan A banding F sama dengan 1:2. N banding O sama dengan 1:1. Udah, clear. Nah, ini ada XRD, tapi tenang aja. Kita cuman pakai hukum Bragg. Pola difraksi logam tembaga diukur pada panjang gelombang ini. Puncak difraksi Bragg orde pertama. Nah, ini biasanya orde ini tuh nggak diketahui ya teman-teman. Pokoknya teman-teman pakai N sama dengan 1 dulu aja. Kalau misalkan just in case nanti nggak ada N-nya, nggak diketahui, pakai aja 1. Kemudian sudutnya 38 derajat. Hitung jarak antar bidang. Jarak antar bidang itu adalah D. D spesi. Nah, ini adalah teorinya tentang intinya ketika gelombang itu ditembakkan dalam panjang gelombang tertentu ya. Sinar X itu dia punya panjang gelombang yang spesifik gitu. Beda sama apa ya? Mungkin kayak UV vis yang waktu mau nentuin panjang gelombang maksimum. Nah, itu kan pada banyak panjang gelombang itu. Udah UV vis belum ya? Aku lupa. Nah, intinya kalau X-ray itu pasti lambdanya fix. Jadi sampel ditembak sama X-ray itu dengan panjang gelombang yang fix. Nah, dia akan menyentuh nih di permukaan kristalnya, di kisi kristalnya. Sehingga nanti ketika dia nembak suatu bidang, maka akan didapatkan sudut dari refleksi, gitu ya. Atau sudut difraksi, kita sebutnya. Nah, dari situ, Bragg itu bilang dari persamaan-persamaan sih, dia dapat ini persamaan N lambda sama dengan 2D sin theta. Ini bisa langsung kita pakai aja untuk menjawab soal tadi. Oh, belum ada soalnya. Panjang gelombang 1,5. Oke. 1,23. Terus sudut ya tadi. Hmm, sudut 38. Nah, ini nanti hati-hati ini aja sih. Kadang itu kalau XRD itu dia intensitas versus 2 theta. Jadi nanti di Maxwell dia itu sudut aja, theta aja, atau 2 theta gitu ya. Nah, di sini sudut ya yang diketahui jadinya dia 38.
sama N-nya sama dengan 1. Yang ditanyakan tadi adalah D spacing. Bentar, nyontek dulu rumusnya. N lambda sama dengan 2D sin theta. Yang ditanya di sini kita ubah dulu ya. Berarti D sama dengan N lambda per 2 sin theta. Kita masukkan N-nya 1, lambdanya 1,5523 angstrom. 2 sin 38 derajat. Nah, ini kita hitung. Sekitar 1,237. Ini nggak tahu ya, dimintanya dalam apa, ya udah angstrom aja. Atau dibikin nano nggak apa-apa. Biasanya sih nanometer ya di spacing. Cuman dalam angstrom aja nggak apa-apa karena nggak diminta secara khusus. Clear. Udah belajarnya sampai situ aja aku rasa. Yang buat apa namanya, yang udah ke difraktogram. Difraktogram tuh ini yang teman-teman analisis kemarin, yang ada ininya, nggak usah terlalu dipelajari ya. Kalau mau belajar boleh, cuman buat ujian persiapkan yang masih basic ini dulu aja. Terakhir, bab terakhir, kinetika. Kinetika kimia, ada berapa soal nih? Oh, masih banyak ternyata guys. 4 lagi. Sabar ya. Oke, nomor 3 dulu. Kita baca dulu soalnya. Kita punya insektisida pada 12 derajat Celcius mengikuti kinetika orde pertama dengan konstanta laju segitu, 1,4. Sejumlah insektisida itu dimasukkan ke danau pada tanggal 1 Juni. 1 Juni menghasilkan konsentrasi segitu. Asumsikan bahwa suhu danau konstan, sehingga nggak ada variasi suhu terhadap laju. Nah, berapakah konsentrasi insektida pada tanggal 1 Juni tahun berikutnya? Berarti di sini yang ditanyakan adalah 1 tahun ya. Waktu T1 tahun, konsentrasi dari insektisidanya itu berapa? Nah, ini udah ada apa namanya, clue-nya, yaitu kinetika orde pertama. Berarti kita menggunakan integrated rate law yang pertama. Aku kasih dari ininya deh, penjabaran yang masih lumayan banyak waktunya. Jadi di orde pertama itu biasanya kita punya misalkan A menjadi B gitu lah. Gitu. Nah, karena orde pertama kan laju reaksi itu tergantung pada konsentrasi Iya, 90. dari reaktannya. Nah, konsentrasi dari A berarti di sini kasusnya ya. Berarti dia lajunya nanti, hukum lajunya adalah K dikali A. Nah, definisinya adalah ini hukum laju. Kalau R sama dengan K konsentrasi A itu hukum laju. Kalau definisi laju itu dA per dt. Karena A itu adalah reaktan, maka dia akan berkurang. Karena berkurang, dia pasti akan minus. Nah, definisi ini akan sama dengan K dikali A. Kalau aku pindah nilai negatifnya menjadi dA per dt sama dengan min K A. Ini kita kelompokkan yang ada A-nya.
yang ada konsentrasinya. Jadi di sini sama di sini. Berarti nanti menjadi DA, jadi konsentrasi A diturunkan terhadap A, kemudian min K diturunkan terhadap D. Nah, untuk menghilangkan si D-nya ini, maka kita gunakan integral. Tidak ada ya di kalkulus ya. Kita integralkan. Maka ini sama aja, berarti aku tulis 1/A. Sama aja ya. Kayak gini. Nah, ini harus tahu ya sifat-sifat integral. Kalau integralnya itu adalah 1/something, integral 1/something, maka hasilnya itu adalah learn something. Berarti di sini hasilnya adalah learn dari A. Sama dengan, nah di sini kan nggak ada T-nya sama sekali ya. Jadi kalau diturunkannya itu terhadap T, yang kita integral tuh yang ada variabel T-nya. Tapi di sini kan nggak ada. Berarti K ini kan konstan. Nah, kita bisa keluarkan min K. Nah, kalau misalkan ada integral cuman apa ya dt gitu, 1 dt kan sama aja. Nah, ini nanti akan menjadi 1 gitu. Atau kalau di sini menjadi T maksudnya. Jadi sama aja kalau integral K dt itu K-nya nggak berubah. Jadinya K-nya konstanta dikali T. Berarti ini min KT. Min KT plus T sih. Tapi ya, ini nggak usah. Nggak usah nggak apa-apa. Jadi itu ln A. Nah, ini hasilnya. Tapi terkadang kan ini kita punya waktu ya. Kita punya pada tahun pertama. Jadi di 1 Juni misalkan 2024 sampai 1 Juni 2025 gitu ya. 1 Juni 2024 itu adalah T0. 1 Juni 2025 itu adalah T gitu. Berarti kita menghitung integral dari 0 sampai T. Oke. Nah, kalau 0 sampai T berarti nanti diingat-ingat lagi ya integralnya ya. Berarti tadi kan sama dengan ln A. Berarti nanti ln A yang 0 sebenarnya ini sih atas min bawah ya. Ln A dulu aja. Jadi kalau ada integral dari x dx itu nanti yang xt dulu dikurangi x yang dulu. Berarti di sini ln A yang t dulu dikurangi ln A yang 0. Oke. Nah, dari sini bisa kita ubah sifat logaritma lagi. Kalau kita punya ln A min ln B, kita bisa ubah nih. Kita bisa singkat jadi ln A per B. Berarti di sini sama aja. Kita bisa ln AT per A0 sama dengan min AT. Udah C-nya abaikan aja ya. Nah, dari sini sebenarnya bisa pakai bentuk ini atau kita bikin dia itu kita hilangkan ln-nya. Kalau mau menghilangkan ln-nya, maka kita pangkatkan dengan E. Jadi E pangkat ln something gitu. Ln something itu akan sama dengan something. Jadi di sini tuh ini kita gunakan sebagai pangkat E-nya. Jadi ini E pangkat ln sekian, terus yang ini E pangkat min KT. Nah, hasilnya berarti apa? Kalau ini kan jadinya AT per A0. Karena something-nya yang di dalam kurung ini. Jadi AT per A0. Terus yang ini ya udah dia min KT.
Nah, supaya lebih jelas lagi, maka kita pindah si A0-nya. Jadi di sini A0 kali E min K. Nah, ini kita tinggal masukkan aja nih. Data-datanya. X aja kali ya. Ini aja deh. Oke, berarti AT-nya, A0-nya tadi berapa? Yang nolnya kan ini ya, 5,0 kali 10 pangkat 5,0, 10 pangkat min 7. Aku nggak tulis satuan ya, nggak muat soalnya. Dikali E pangkat min K. K-nya kita punya 1,45 tahun. Nah, aku nggak gunakan satuannya, jadi langsung aku tulis 1,45 dikali T-nya. T-nya tadi kan 1 tahun ya, berarti 1 tahun berikutnya. Ya udah, kita kalikan T-nya adalah 1. T sama dengan 1. Dan ini dihitung aja, tapi nanti sambil di cross check ya. 117. Dua angka ini. Gram per sentimeter. Apakah harus nurunin rumus? Nggak apa-apa sih. Kalau mau ini, mau langsungan boleh. Mau langsung hafalin rumus ini. Jadi teman-teman kalau di ini ada tabelnya ya. Hafalin aja udah 0, 1, 2. Sini aku tambahin. Sama ini, mungkin catatan dari aku kalau misalkan nggak bisa pakai ini, bisa yang dua bentuk ada nggak ya? Oh ya, catatan dari aku, sorry. Catatan dari aku, misalkan nanti nggak ada red constant, apa, nggak ada satuan dari red constantnya. Nah, teman-teman nanti bisa, kok nggak ada satuan? Nggak ada ini, apa namanya, nggak diketahui itu orde berapa gitu. Nah, itu ini aja, lihat aja si ini unit of red constantnya. Jadi kalau tadi kan tahun pangkat min 1 ya. Tahun pangkat min 1. Berarti kan yang ini S pangkat min 1. Berarti nanti dia reaksi orde pertama. Nah, kalau biasanya kadang iseng gitu, nggak diketahui orde berapa. Tinggal dilihat satuan dari K-nya aja. Nah, ini aku tambahkan yang dia bentuknya, hmm, itu cukup sih. Sama ini deh. Lanjut ya. Yang B apa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi menurun? Ini udah ada T paruhnya belum? Half life. Nah, yang ini. Tadi kan first order, yang B itu kan ditanya waktu paruh ya. Nah, berarti first order kita pakai yang ini. Half life-nya ini bisa. Benar-benar. Yang ditanya apa sih? Wait, sorry. Berapa waktu lama? Oh, bukan waktu paruh. Jadi, lama waktu kalau konsentrasinya biar jadi 3. Sorry. Aku kira waktu paruh. Berapa lama waktu agar A-nya itu 3,0 ya, tadi 10 pangkat min 7.
Nah, ini kita tinggal pakai yang tadi aja boleh sih. Pakai bentuk len boleh. Nih, misalkan pakai bentuk len, berarti yang ini. Nah, ini diubah aja, T-nya ditaruh ke kiri ya. Jadi dari sini. Kita step by step lah. Nah, len kanannya kita bawa ke sini. Jadinya len AT, len A0. Ingat kalau ke kiri kan jadi negatif. Nah, negatif kalau mau digabung jadi pembagian. Dengan min AT. Kayak gini ya. Berarti dia T-nya adalah min 1/K dikali len AT per A0. Nah, ini teman-teman masukin aja ya ininya, data-datanya. Lagi di atas deh ya. Nah, ini kalau misalkan ada negatif, ini boleh temen tukar aja. A0-nya jadi di atas boleh. Jadi 1/K len A0 per A. Nah, ini masukin K-nya tadi berapa tadi? 145 ya. 145 len A0-nya lupa 5. 5 kali 10 pangkat min 7 per 3 kali 10 pangkat min 7. Ini didapat sekitar 0,3523 tahun. Nah, teman-teman pakai aja lah 3 berapa? 365 ya. 365 hari. Boleh dibilang aja. Asumsikan bahwa 1 tahun itu ada 365 hari gitu. Berarti nanti 0,35 tahun ini kita kalikan dengan 365. Atau dengan kata lain kita dapatkan kali 365. 128,6 hari. Lihat, itu 28,6. Ya, hafalin aja lah ini tabelnya. Sampai 3 aja. Iya benar, sampai 2 aja. 2 aja cukup sih. Second order yang ketiga itu jarang. Tapi nggak ada salahnya hafalin. Tapi wajibnya 0 sampai 2. Lanjut, dekomposisi. Zat antara dan langkah penentu laju. Oke, aku kasih kesempatan deh teman-teman yang jawab ini. Boleh. Dikasih zat antara dan langkah penentu laju dari itu. Dari reaksi ini. Mau jawab zat antaranya aja juga boleh. Mau jawab penentu lajunya juga boleh. Ya, nggak ada.
Kita bahas singkat ya. Oke, intermediate. Oke, intermediate cara gampangnya itu adalah zat yang dia didapat di langkah sebelumnya, terus digunakan di langkah berikutnya, gitu. Jadi zat antara itu definisinya itu. Nah, kalau kita lihat di langkah 1 kita menghasilkan N2 dan oksigen. Di langkah 2 kita menggunakan N2O dan O. Berarti yang dihasilkan di langkah 1 itu adalah O, yang apa namanya, digunakan di langkah kedua itu O juga. Jadi di sini intermediate-nya adalah O. Nah, O ini kan reaksi apa sih? Oh, dia komposisi doang ya dibilangnya. Dia di komposisi N2O. Nah, intermediate-nya itu bisa jadi dia adalah emang bentuk dari oksigen atau O radikal. O radikal terbentuk kalau kita menggunakan thermal decomposition. Nah, kalau kita dapatkannya O nggak radikal, tapi O yang apa ya, terserap gitulah istilahnya. Jadi kita menggunakan katalis decomposition. Jadi kita punya padatan katalis, nanti oksigennya akan terikat di sana. Jadi nanti ada dua bentuk. Nah, ini intermediate-nya adalah O. Kemudian langkah penentu lajunya gimana? Langkah penentu laju itu kita bisa lihat tadi kan ada, oh ya, ingat langkah penentu laju itu reaksi yang lambat. Gitu ya. Nah, berarti di sini yang mana nih gitu. Nah, kalau kita ketahui di sini ada kuncinya yaitu pembentukan radikal. Kemungkinan adanya pembentukan radikal. Nah, pembentukan radikal itu kan reaktif ya teman-teman. Itu reaktif. Berarti sebelumnya ketika dia molekul, jadi molekul nih, berarti dia lebih stabil. Kita mau mengganggu sesuatu yang stabil, maka kita akan membutuhkan waktu yang lama gitu. Karena kita kayak mau ganggu nih, molekul udah stabil-stabil, mau kita pisahin gitu ya, mau jadiin radioaktif. Maka kesimpulannya langkah penentu lainnya adalah langkah yang pertama. Karena melibatkan pembentukan radikal atau pemutusan si N2 dan oksigen. Ya, lanjut. Laju reaksi menjadi 4 kali lipat ketika suhu berubah dari 290 menjadi 330. Tentukan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu kita pakai Arrhenius equation. Yang ini ya, ln K2 per 1 sama dengan EA per R seperti 2 min seperti 1. Setelah itu konstanta laju, EAN aktivasi. Nah, di sini R-nya itu 8,314. Satuannya itu Joule per mol Kelvin. T-nya adalah suhu ya, dalam Kelvin. Nah, ini kan laju reaksi, itu R1, jadi T1 kan 290, T2 330. R1 itu lajunya menjadi 4 kali lipat. Nah, misalkan R1 itu adalah R, maka R2 ini adalah 4 kalinya, berarti 4R. Kita masukkan, berarti ln, kalau misalkan, ini misalkan reaksi apa ya? Nggak tahu ya. Kali reaktan. Nah, di sini maka konsentrasinya kan pasti sama. Berarti yang berubah adalah konstanta lajunya. Berarti kalau R1 ini pakainya adalah K, maka di sini dia adalah 4K. Oke. Berarti kita masukkan ln dari K2. K2-nya 4. Ya 4K gitu lah. Yang di sini K.
min EA per 8,314. Aku nggak tulis ya satuannya ya. T2, kebetulan udah Kelvin, langsung kita masukin aja. Min 1/29. Ini bisa dicoret kan ya. Terus dihitung EA-nya dapat 275,12 Joule ya. Atau mungkin boleh diubah jadi 27,575 kilojoule per mol. Nah, jangan sampai kebalik ya ini. K2 di mana, K1 di mana, T2 di mana. Karena ada banyak versi. Kalau di sini nggak ada negatifnya, pasti yang 1/T1 ini di depan. Jadi, ambil aja satu rumus dan itu dihafalin, dijaga sampai nanti gitu. Karena ada banyak versi. Oke, lanjut ya. Terakhir kayaknya, guys. Udah terakhir ya. Iya. Oke. Ada presensi bentar ya. Dikit lagi, satu lagi. Kita punya radioaktif 14C dengan waktu paruh. Berarti T setengahnya itu adalah 5730 tahun. Kemudian suatu sampel artefak yang mengandung kayu hanya memiliki 80% aja. Berarti matenya itu tinggal 80%. Tadinya 100, ini tinggal 80%. Yang ditanyakan adalah perkiraan dari umur sampel itu berapa, gitu. Nah, ini biasanya untuk peluruhan radioaktif itu umumnya orde pertama ya. Ini nggak dikasih tahu lagi. Orde pertama. Langsung aja kita pakai rumus tadi lah. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya udah ada. Nih, alat-alatnya pakai yang ini. Cuman aku coba kasih tahu hubungannya kenapa dapet segitu. Jangan presentasi dulu ya. Oke. Jadi tadi kan kita punya ln A0 per AT sama dengan KT gitu kan ya. Nah, kalau waktu paruh, T paruh itu artinya adalah AT itu adalah setengah dari A0-nya. Berarti di sini kita ganti ln A0 per setengah dari AT sama dengan KT paruh. Oke, ini kita bisa coret ini loh. Ini kita bisa coret, maka tinggal sisa ln 2 sama dengan K T paruh. Sehingga T paruhnya adalah ln 2 per 4. Gitu. Nah, di sini kan kita mau nyari perkiraan umur sampel itu T. Nah, PR-nya kita cari dulu nih, K-nya itu berapa. Gitu. Jadi yang pertama, cari nilai K. Berarti K itu pakai yang ini ya. K itu ln 2 per T paruh. Berarti ln 2 per 5730 tahun. Ini dapatnya 121 ya. 21210 tahun pangkat -1. Udah, setelah dapat K-nya, yang kedua adalah kita cari T. Pakai rumus yang awal. Pakai ini boleh. Berarti ln A-nya itu waktu A0, berarti awalnya itu 100% dibagi 80, itu sama dengan
Tanya itu udah diketahui 1210 kali 10 pangkat min berapa? 4 tahun, nggak usah deh, tahun pangkat min 1 dikali dengan T. Dah, hitung aja ini ya. T-nya didapat. Didapat, bentar. Nanti di cross check lagi ya hitunganku. Soalnya aku selalu trust issue. Clear. 1845 tahun. Jadi biar dari 100 menjadi 80% kita butuh 184,5 tahun. Nah ini teman-teman bisa cek. Berarti kalau nggak harusnya jawabannya itu di bawah 5730 gitu. Karena 80% kan belum ada setengahnya ya. Berarti waktunya pasti lebih kecil. Nanti dicek di situ. Ini ada contoh jawaban yang salah. Nanti bisa direview sendiri ya teman-teman. Harusnya ya gunain ini aja. Oke. Ya, mungkin sekian dari aku. Silakan teman-teman boleh review dulu. Atau kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung on mic aja. Aku kasih waktu berapa? 5 menit lah ya buat ngisi formnya. Jangan-jangan, kelamaan. 3 menit deh, 43 kita tutup ya. Aku mau dukung dulu buat ini. Bentar. Mungkin aku sambil nunggu, aku sambil closingan sekalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pagi ini ya, meskipun jadwalnya minggu-minggu pagi banget gini. Eh, Semoga ilmunya bermanfaat, bisa ngebantu teman-teman buat preparasi preparasi lagi persiapan gitu ya, persiapan ujian. Nanti kalau misalkan ada kesulitan gitu ya waktu ngerjain kuis, tugas, nanti boleh chat aku aja, private chat ke aku boleh gitu. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan nih seputar tutorial hari ini juga boleh banget bisa chat ke aku ya. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman yang mungkin lagi mau apa rapat organisasi, mau nyiapin kepanitiaan. Aku ngerti kalau teman-teman pasti capek ya. Besok ada tugas keenam, tugas terakhir. Jadi tolong dikerjakan dengan baik. Insya Allah tugasnya lumayan lebih mudah dibandingkan yang kemarin gitu ya. Mungkin aku akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di tutorial keempat nanti. Terima kasih semuanya.